ngopi tat. Hah? Ya, Bang. Tuh. Tat nanya ini lah. Terus itu kan kalau orang belajar ya nuntut ilmu ya, dengan murid gitu ya, itu kan sangat sering lah saya dengar gitu ya, adab-adab murid gitu terhadap guru. Terus kalau kebalikannya gitu ya, guru tuh terhadap murid saya kurang, tapi ini gitu belum paham, belum dengar lah, jarang lah. Ini Bang, kita nggak usah ke dalil ya, kita ngomong realita yang ada aja, bahwa yang namanya ngaji ataupun belajar, pernah saya bilang antara guru dan santri ataupun murid itu ada ikatan kencang. Jadi pertanyaannya, ada tak adab yang ngaji santri kepada gurunya, ada apa enggak? Itu kan ada, sudah kita ngaji bersama. Pertanyaannya kebalikannya, bahwa ada nggak sih adab seorang guru kepada muridnya? Ya pasti ada, Bang. Ada. Karena saya bilang tadi, murid dan guru adalah satu ikatan. Satu ikatan yang tidak bisa lepas satu sama lain. Artinya apa? Contoh, nggak mungkin seorang guru tidak mendoakan santrinya, dan harusnya seorang murid pun tidak melupakan dan pasti mendoakan guru-gurunya. Tuh. Kita bicara tentang naluri biasa, artinya realita yang ada. Kita lihat cerita-cerita Wali Songo, cerita orang-orang yang berdakwah, yang tidak henti-hentinya, tidak menyerah. Kata ikhlas itu bukan hanya sekedar diucapkan, ikhlas itu harus dipraktekkan. Begitulah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Bahkan bukan yang ngasih makan ataupun yang ngasih sesuatu itu bukan dari orang lain, tapi dari guru sendiri. Iya. Makanya di situ adab seorang guru itu satu, Bang, salah satunya kita harus menghormati keadaan guru santri. Ketika santri lagi ada masalah, ada apa ya, coba pendekatan. Kalau bos ini bukan pakai dalil, tapi kita melihat kondisi santri kita. Pasti ini anak kok ada beberapa. Mungkin kalau bahasa saya itu, kita harusnya bisa membaur dengan anak-anak, enggak setiap hari, enggak setiap waktu. Dikala kita melihat seorang anak itu merenung atau apa, coba dekatin, coba tanya, coba perhatiin. Mungkin di situ nanti ada sambungan rasa antara guru dan murid. Tuh. Terus kedua, mungkin karena kadang yang namanya santri punya kebutuhan yang mungkin dia nggak berani mengungkapin. Coba kita lengkapin, apa sih butuh apa, butuh sabun, butuh apa, butuh uang atau butuh uang jajan. Setidaknya bukan kita yang diberi sama orang lain. Bagaimana kita seorang guru memberikan apa yang kita punya untuk santri. Itu mungkin satu yang sepele, tapi itu suatu jadi ikatan kencang buat murid, biar mau apa yang kita ajarkan ataupun menerima apa yang kita ajarkan. Nah, itu ngomong realita yang ada, Bang. Setelah saya baca, alhamdulillah, ada sebelum kita ngaji taklim muta'alim itu ada namanya adabul alim wal muta'alim, karangan Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Di situ adabnya seorang alim, seorang yang mempunyai ilmu kepada muta'alim, orang yang ngaji. Bahkan salah satunya apa? Guru itu harus bertindak adil. Adil artinya jangan membedakan atau menspesialkan satu orang murid dengan murid yang lain. Itu tidak bisa. Ada, entah dalam mengaji, entah dalam makan, entah dalam apapun, kita harus membuat rasa adil itu terhadap santri-santri kita. Kasih perhatian full semuanya, jangan artinya membeda-bedakan. Yang kedua, ketika kita ngajar nih, mau ngajar, Bang, posisi kita lagi ada masalah, suntuk, emosi, atau lagi nggak enak badan atau segala macam, umet lah istilahnya. Ya usahakan, kalau buat saya sih, jangan sampai masalah kita terlampiaskan kepada seorang anak yang mau ngaji atau santri kita. Maka di situ ada, jangan ngajar ketika sedang emosi, ataupun jangan punya amarah dengan kesalahan seorang anak itu kita langsung marahin dia depan umum. Ada tahap-tahapnya, Bang, pelan-pelan. Satu kali, dua kali nggak bisa diomongin, ya dipanggil. Itu kita belajarnya, walaupun ini seorang murid,
kita tetap kita punya pedoman ketika kita bermuamalah, ketika kita berhubungan dengan orang lain, apalagi ini santri kita harus menjaga perasaan santri kita, karena yang namanya santri juga manusia punya hati, manusia kadang tidak mau disalahkan. Kita jelasin pelan-pelan. Kita banyak contoh kayak yang memang sangat alimnya, nggak pernah kelihatan marah. Ada tipikal guru yang mungkin selalu marah. Nah itu yang ketiga, orang yang ngajar itu bang, kita tahu sendiri ternyata nggak mesti kita minta kepada murid pun. Jadi apa, Ustadz lagi butuh uang nih gini, ataupun ini lagi nggak punya nih, sampai minta ke orang tua, wali santri. Itu kalau buat saya di lapangan ya kurang, walaupun kadang-kadang ada yang minta sampai apapun segala macam, tapi di situ ada di kitab ada alim wal muta'alim, ya harusnya kita yang ngasih kalau kita butuh. Kenapa? Di situ ada bang, seorang yang alim, seorang yang ngajar, ketika di satu majelis ataupun pengajian yang di situ ngaji, entah kitab fikih, entah apa, di situ ganjaran seorang alim tersebut seperti halnya pahalanya orang berangkat haji sempurna kalau bahasanya. Tapi identik orang harus ada ujroh untuk kita mau ngaji sama guru kita. Ya kalau mampu monggo seorang murid ngasih silakan. Tapi seorang guru jangan sampai bahasanya itu meminta-minta. Kita sudah ada moral kita. Misalkan kalau kita dikasih, kita jangan bangga diri bang. Ketika ada yang ngasih murid ataupun wali santri, ya terimalah kayak kita nggak minta. Tapi jangan merasa bangga diri, karena ketika kita dikasih sesuatu terus kita bangga diri, itu titik kelemahan kita di situ. Harusnya kita seorang guru yang ketika kita punya, kita kasih ke murid walaupun cuma sekedar. Itu sih bang, banyak itu karena kita ngajar itu sudah jaminannya seperti halnya pahalanya orang naik haji sempurna. Nah, seorang murid pun ketika mereka ngaji di majelis taklim ini seorang yang santri itu seolah-olah menemukan Riyadul Jannah, taman surga. Karena orang di tempat ngaji itu majelis taklim ataupun tempat ngaji dimanapun di masjid, ketika kita berkumpul, itulah tempatnya, artinya taman-taman surga bagi seorang santri. Maka tapi inilah kenyataannya, ada seorang guru kepada murid pun ada. Bukan hanya murid kepada guru, tapi pokoknya sama lah ya, seimbang lah gitu ya. Harus seimbang. Bahkan kalau seorang guru yang sudah dalam kecintaan kepada muridnya, apapun yang dia punya kasih buat santri. Bahkan yang di pikiran seorang guru itu santri makan belum, santri minum belum, santri makannya apa, sampai sedemikian pula. Ya mudah-mudahan kita menjadi seorang guru yang bisa menjadi teladan teman-teman santri yang lain. Dan ingat, seorang guru itu bukan profesi, bukan profesi, tapi seorang guru adalah jiwa kita, di mana kita dituntut. Man yamshi fawqal ardi fahuwa al-mu'allim. Jadi orang yang yang berjalan di atas tanah atau di dalam dunia ini adalah seorang mu'allim. Jadi jadikanlah kita teman semuanya, prinsip kita buktikan bahwa kita adalah seorang guru untuk pribadi kita, guru untuk anak-anak kita, saudara-saudara, dan syukur-syukur bisa guru untuk santri-santrinya, orang yang membutuhkan ilmu dengan kita. Dan mudah-mudahan ilmu kita bisa bermanfaat.